Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para habaib, para ulama yang saya hormati, yang saya cintai, khususnya keluarga Al-Habib Al-Arif Billah Al-Imam Al-Wali Salih bin Muhsin Al-Hamid, nafa'anna Allah bih fid dunya wal akhirah, amin Allahumma amin. Dari apa yang kita dengarkan daripada ceramah-ceramah yang tadi, Al-Habib Hashim bin Muhammad bin Salih Al-Hamid, Al-Habib Muhdar bin Muhammad bin Saleh Al-Hamid, juga Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Saleh Al-Hamid, dan tadi terakhir Al-Habib Tahir bin Abdullah Al-Kaf. Bisa kita simpulkan bahwa berhati-hatilah kamu daripada memilih panutan. Jangan sampai keliru. Dan sekarang kita semuanya menghadiri haul Habib Saleh, jadikan barometer panutan ini seperti Habib Saleh, baik diikuti secara ibadah maupun secara adat, baik itu dalam keilmuannya maupun dalam perbuatannya dan juga dalam akidahnya, sehingga benar-benar menjadi satu jaminan insyaallah Anda dalam hak, dalam kebenaran, dalam ridha Allah, dan akan menghantarkan ke surga Allah. Amin Allahumma amin. Ada Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu dalam kitab Ihya membawa satu hadis, menerangkan satu hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tajlisu 'inda kulli 'alimin illa ila 'alimin yad'ukum min khamsin ila khamsin." Jangan kamu duduk pada setiap orang yang alim, ya. Jangan asal ustadz kamu ikutin. Jangan asal dia tadi itu dai kamu juga jadikan panutan, kecuali ada kriterianya. Dai, ustadz, kiai, habib yang mengajak kamu keluar dari 5 hal dan mengajarkan kamu 5 hal, keluar daripada sifat yang tercelah 5 untuk bisa memiliki 5 sifat yang terpuji. Ini hadis, Pak, di kitab Ihya disebutkan. Kalau sudah terkumpul kriteria itu, pegangi. Itu berarti orang yang patut untuk kamu jadikan panutan. Itu adalah alim nafi' ilmu. Itu adalah orang yang manfaat ilmunya. Itu insyaallah akan menjadi wasil wa musil ilallah, orang yang udah sampai dan dia akan bisa menghantarkan muridnya sampai kepada Allah. Pertama apa? Minasyaki ilal yaqin. Cari orang alim, ustadz yang ngajarkan kamu keluar daripada sifat keraguan menjadi orang yang mantap keyakinannya. Yakin itu ada kaitan dengan iman, Pak. Iman itu ada kaitannya dengan akidah. Akidah satu-satunya yang dijamin benar adalah ahlus sunnah wal jamaah.
Cari orang yang bisa menjadikan kamu keluar daripada segala keraguan, aliran, paham di luar ahli sunnah wal jamaah, yang bisa menjadikan kamu orang yang mantap sebagai orang ahli sunnah wal jamaah sampai akhir hayat. Jangan kita akhirnya berubah, yang justru yakin menjadi ragu, yang yakin menjadi ragu. Qurannya 30 juz asli murni, malah diajar keraguan-raguan. Apa iya asli? Jangan-jangan udah ada perubahan lah. Yakin husnudzan dengan orang yang wali, bahwa dia tadi itu penuh berkah. Nggak ada berkah. Orang itu nggak perlu doa sama wali, doa sendiri aja. Ini justru membuat keraguan-raguan. Karena itu jangan segala ngikuti ustadz. Cari ustadz yang seperti Habib Saleh, yang bisa mengeluarkan kamu daripada keraguan-raguan menjadi orang yang yakin, yang berakidahkan ahlu sunnah wal jamaah. Kedua, wa minar riya ilal ikhlas. Cari ustadz, kiai, habib yang mengeluarkan kamu daripada sifat riya menjadi orang yang ikhlas. Apa itu riya? Amal yang karena tendensi, pingin dipuji, pingin harta, pingin tok lah, itu riya. Menjadi orang yang ikhlas, al amal liwajhillah, beramal karena mengharap ridha Allah, beramal karena mengharap pahala dari Allah. Apalagi sekarang nih musim kampanye nih ya. Keluarkan duit, tapi pinginnya dukung saya, pilih saya. Masya Allah. Tuh gambar-gambar itu bisa kita hitung itu ya. Kalau per gambar itu harganya 20.000, kali berapa ratus ribu mereka pasang seluruh Jawa Timur itu. Kalau dimintai sumbangan untuk dakwah ilallah, kira-kira keluar nggak segitu? Kenapa Anda sanggup mengeluarkan itu begitu banyak hanya sekedar cari dukungan? Tapi Al Habib Saleh nggak pernah Pak bagi-bagi gambar, pilih saya, nggak pernah. PNKB. Kenapa? Tulus, ikhlas, ngajari orang ikhlas, itu Habib Saleh. Dan itu syartul qabul. Amalan ibadah kita ini kalau ingin diterima syaratnya harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Orang munafik itu adalah orang yang suka riya, zikirnya riya. Kemudian dia tadi itu salatnya riya, yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Itu sifatnya orang munafik, bukan orang yang beriman. Orang itu kalau nggak ikhlas itu salah alamat itu nggak sampai pada tujuan. Anda dari Tanggul nih, kirim surat kepada saudara Anda yang ada di Banyuwangi, kepada saudaraku di Banyuwangi, assalamualaikum warahmatullahi, kami kabarkan kami dalam keadaan sehat walafiat, tang wassalam. Habib Haidar Al-Hamid, Habib Taufik Assegaf. Masukkan isi surat kemana? Ke Banyuwangi. Masukkan ke amplop ke alamat Jakarta. Sampai mana suratnya? Sampai Jakarta. Kenapa? Alamatnya Jakarta sekalipun isinya ke Banyuwangi. Salat juga begitu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku beribadah. Isinya ikhlas, isinya untuk Allah. Cuma alamatnya di hati, pingin dipuji manusia, pingin dukung, pingin dipilih, pingin macam-macam, kata Habib Tahir tadi itu. Enggak ikhlas. Sampainya kemana? Bukan ke Allah, sampai kepada selain Allah. Enggak dapat pahala jadinya.
Cari ulama yang mengeluarkan daripada sifat riya menjadi orang yang ikhlas. Yang ketiga, wa minal kibri ila tawadhu'. Cari orang yang alim, ustadz, kiai, habib yang ngajarkan kamu keluar daripada sifat sombong menjadi orang yang tawadhu'. Ya Allah, ini panutan kita Habib Soleh, tawadhu'. Gak pernah menganggap dirinya orang hebat. Dia tadi itu menghormati tamu, laksana pelayan. Dia tadi itu ngurusi umat, laksana pelayan umat. Tidak pernah menganggap dirinya sebagai raja di raja. Innama ana abdun akulu kama yakulul abad wa ajlisu kama yajlisul abad. Lihat Nabi Muhammad, aku ini hamba biasa loh ya, makannya juga biasa-biasa, makan di lantai Nabi. Duduknya juga biasa-biasa, gak dalam singgasana. Sallallahu alaihi wasallam. Itulah akhlak daripada Habib Soleh. Dari tawadhu'nya diangkat derajatnya oleh Allah. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wadha'ahu Allah. Allah itu benci sama orang yang sombong, pasti dijatuhkan derajatnya dunia akhirat. Hati-hati, jangan merasa dirinya lebih baik daripada yang lainnya. Ana khairun minhu. Itu kalimat ana khairun minhu siapa pertama yang mengucapkan? Iblis. Akhirnya bagaimana? Karena punya sifat ana khairun minhu, aku lebih baik daripada kamu, dari itu aku lebih alim, aku lebih hebat. Akhirnya iblis dilaknat sak turunannya sampai hari kiamat. Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Padahal iblis ibadahnya 80.000 tahun. Gugur ibadahnya, hangus ibadahnya karena sombong, merasa dirinya lebih baik daripada yang lainnya. Ibadah kita cuma berapa tahun? Itu pun acak-acakan, sombong terus setiap saatnya. Aku merasa lebih baik daripada yang lainnya. Hati-hati, jangan-jangan sak turunannya nanti akhirnya menjadi orang yang kacau. Naudzubillah min dzalik. Berlian itu Pak, dia itu disimpan di dalam bumi, nggak mau muncul. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala jadikan orang cinta dengan berlian. Digali sama orang, dipoles, dibuat cincin, dibuat liuntin, ditampilkan. Begitu juga orang seperti Habib Soleh nggak ingin tampil, dia berlian, tapi Allah menghendaki orang ini harus tampil. Ini adalah berlian yang harus ditampakkan kepada manusia untuk diikuti. Sehingga bagaimana mereka orang-orang cinta kepada beliau? Tanpa karena Habib Soleh itu memberi duit, tanpa karena Habib Soleh itu kaya raya, tapi karena ketawadhuannya. Allahu Akbar. Jangan kita menjadi sampah atau kotoran. Kalau Anda ada di samping kali, sering kelihatan yang tampil kuning-kuning panjang kan? Enggak pernah tawadhu, dia ada di bawah. Dia selalu tampil di atas. Lihat aku siapa. Kotor, bau, najis. Begitulah orang yang sering menampilkan diri, saudara. Karena itu cari berlian-berlian. Orang yang tawadhu, meninggalkan sifat sombong dan mengajarkan itu kepada umat. Rahimahullah rahmatul abrar. Yang keempat, cari ustadz, kiai, habib yang mengajarkan minar raghbati ila zuhdi, yang mengajarkan kamu meninggalkan sifat cinta dunia menjadi orang yang zuhud terhadap dunia. Bukan panas-panasan. Habib Soleh ini Pak, tamunya menteri-menteri tapi nggak punya apa-apa, nggak punya mobil, nggak punya apa-apa. Rumahnya ada di Tanggul, padahal kalau di Jakarta dihormatin sama menteri. Datang ke Saudi dihormatin sama Raja Faisal, tapi dia milih ada di Tanggul. Saya masih ingat Al-Walid sering sekali membawa saya waktu masih kecil ada di sini, pakai strongking kalau malam hari. Habib Soleh itu kadang-kadang untuk tamunya Habib Soleh sendiri yang menuhi jedingnya, kamar mandinya. Habib Soleh kalau mau dunia akan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan pengikut-pengikutnya siap untuk membangunkan istana. Kalau mau pindah ke Jakarta dapat semuanya Habib Soleh. Tapi
Habib Saleh fi madhari zuhud. Habib Saleh meninggalkan itu semuanya. Habib Saleh mengikuti Rasulullah. Diceritakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma wada'a labinatan ala labinah. Nabi itu belum pernah menumpuk batu bata, belum pernah bangun rumahnya. Siti Aisyah radhiyallahu anha, nih supaya dengar orang-orang yang enggak senang sama istrinya Nabi. Ente kira istrinya Nabi seperti istrinya gubernur? Baru dilantik mobil Alphard. Istrinya Nabi supaya dengar ente. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Wallahi mundu syahran lam tugad narun fi matbakhi Rasulillah hatta gubid." Demi Allah 2 bulan sebelum Rasulullah meninggal tidak ada api mengepul di dapur. Anda makan apa? Aku bertahan dengan Nabi makan kurma dan air selama 2 bulan. Padahal mertuanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, padahal sahabat Nabi itu cinta, kalau mau cerita Nabi akan dipenuhi semuanya. Tapi bagaimana Nabi sampai mengikat perutnya menahan lapar. Istri-istrinya juga demikian, tidak melapor walaupun kepada ayahnya. Itulah bagaimana madharuz zuhud. Padahal kalau Nabi itu mau, maka Allah akan berikan segala-galanya kepada Rasulullah. Pernah Siti Aisyah melihat Nabi udah gak tega, ditegur Rasulullah, "Ya Rasulullah, ama tas'al rabbak an yud'imak?" Kenapa anda dalam keadaan demikian sampai 3 hari gak makan? Kok gak minta makan aja sama Allah? Kan Allah kasih. Bagaimana jawaban Habibullah? Wallahi ya Aisyah, "Lau sa'atu Rabbi an yujriya li jibala Makkah dhahaban li la ajraha li aina masyitu." Wahai Aisyah, demi Allah kalau aku meminta kepada Allah gunung Mekah dijadikan emas untuk aku akan jadi spontan. Tapi aku memang memilih pingin sering lapar di dunia daripada pingin sering kenyang. Aku memilih pingin aku tadi itu merasakan pahitnya dunia daripada manisnya dunia. Aku memilih kefakiran daripada kekayaan. Sallallahu alaihi wasallam. Lihat tadi kisahnya Habib Ahmad. Duitnya mau dibakar sama Habib Saleh, langsung sarafnya hidup lagi itu Junaidi. Bangun lari. Kalau kita rebutan. Yang terakhir, yang kelima, wa minal adawati ilan nasihah. Carilah ulama yang mengeluarkan kamu daripada sifat permusuhan dan mempunyai sifat menjadi orang yang manfaat kepada umat Ini apalagi sekarang lagi ramai kampanye jurkam kadang-kadang. Wah, bagaimana dia tadi itu membuat orang cinta kepada pilihannya sehingga kadang-kadang mengajarkan permusuhan sampai yang ada di bawah terjadi gesekan. Lah, hati-hati. Jangan kamu tadi itu mau diadu domba. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Orang Islam itu satu saudara. Kalau ada yang bertikai, damaikan. Orang Islam tadi itu saling melengkapi. Tuh ada yang bodoh, yang punya ilmu ajari dia. Tuh itu ada yang maksiat, dai-dai nasihati dia. Tuh ada yang melarat, yang kaya-kaya bantu dia. Itulah orang Islam, saling melengkapi. Allah itu maha mampu memberikan hidayat kepada manusia. Walau syi'na lahadaina nasa jami'a. Kalau aku mau semua aku kasih hidayat, kata Allah Subhanahu wa taala. Semua bisa jadi orang Islam, tapi ini kesempatan bagi kita. Yang punya ilmu. Kalau semua orang ini alim, ilmunya enggak manfaat, enggak bisa ngajar kamu. Ajari. Ada lahan bagi orang alim untuk bisa mengamalkan ilmu. Yang kaya, kalau orang ini semuanya kaya, kamu enggak bisa bantu orang-orang yang melarat. Ada lahan bagi orang-orang kaya untuk menjadi orang dermawan. Orang-orang yang dai, tuh banyak orang-orang maksiat. Ada lahan bagi dai tadi itu untuk bisa menyadarkan orang. Terus demikian.
ini adalah satu minnah dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kesempatannya bagi yang ada ini. Ayo kita menjadi orang yang bermanfaat. Jadilah Al-Habib Shalih bin Muhsin Al-Hamid. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pengikut sejati beliau, dan semoga cinta kita ini akan kita bawa sampai di hari kiamat, dan nantinya akhirnya yuhsyarun nas ma'aman ahab, akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah cintai, orang-orang yang kita cintai. Amin Allahumma amin. Pesan daripada Habib Haidar, nanti kalau dibagi makanan gak usah rebutan, yang rebutan tidak dapat berkah. Paham? Pesan dari Habib Haidar, yang kalau dibagi konsumsi rebutan justru berkahnya nggak ada. Karena itu yang tertib jangan sampai nggak tertib, berarti Anda telah menodai haulnya Habib Shalih. Semoga insyaallah tahun yang akan datang semuanya akan panjang umur, sehat walafiat. Allah takdir kembali berkumpul bersama di tempat ini fi khair wa afiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.